Shalom, menjua-jua bagi anak-anak kami semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi dan pelajaran katekisasi kita. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita mulai pelajaran dari 31, 32, 33. Pada pertemuan kita ini akan saya berikan materi pertemuan 34, 35, dan 36. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu pada pertemuan 34 yang berbicara tentang persembahan. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita berbicara tentang persembahan, bahwa persembahan itu kalau kamu baca nanti di pertemuan kita, persembahan itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah, atas dasar kasih karunia yang telah diberikannya kepada kita. Ingat itu definisi persembahan. Ya, jadi persembahan adalah ungkapan syukur, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, dan atas dasar segala kasih karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita memberikan persembahan kepada Tuhan karena kita sebelumnya sudah menerima, sudah mendapatkan pemberian dari Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, ya, mulai dari kecil sampai besar, mulai dari alfa sampai omega, mulai dari yang terkecil itu, ya, usual kehidupan yang sehari-hari gitu. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita, dan ini merupakan sebagai unsur yang nyata, sebagai respon orang percaya, respon saudara, respon saya, respon kamu atas anugerah dari Tuhan. Ya, itu yang dimaksud dengan persembahan. Kamu bisa baca nanti di pertemuan 34. Lalu bagaimana sikap kita dalam memberikan persembahan? Ya, dalam memberikan persembahan, Rasul Paulus menekankan, hendaklah kamu masing-masing memberi sesuai dengan yang kamu peroleh. Hendaklah masing-masing memberi sesuai yang dengan kamu peroleh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak umat percaya memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kepada kita, dan Dia melihat bagaimana kita memberi kepadanya bukan berdasarkan apa yang tidak kita miliki, tapi berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Ya. Ini yang dimaksud dengan bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita melihat kesaksian Alkitab tentang persembahan dan dasar kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kamu boleh baca di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, ya, Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12, dan Hagai 1 ayat 6, demikian juga Lukas 6 ayat 38, dan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Ya. Jadi hendaklah memberikan tubuh dan jiwa kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi ingat bahwa sebenarnya jika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, sebenarnya kita hanya mengembalikan apa yang kita terima daripada Tuhan. Ya. Karena apa yang kita miliki sesungguhnya semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya. Kalau kita melihat dalam gereja kita, ya, source atau sumber dari perjalanan kehidupan sebuah gereja itu juga utama berasal dari persembahan.
Ya, persembahan dalam gereja ya biasanya ada persembahan dalam ibadah gereja, ada di dalam PE, ada dalam PJJ. Makanya anak-anak kami kalau mengikuti persembahan, kalau mengikuti kebaktian, jangan lupa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Jangan lupa, persiapkanlah dari rumah persembahan itu. Jangan buru-buru. Jadi persembahan yang bagus, yang baik, salah satu yang berkenan bagi Tuhan adalah mempersiapkan persembahan dari rumah ketika mau mengikuti sebuah ibadah. Jangan lagi malah di dalam persembahan itu ketika kolekte katanya kamu minta kepada orang tua, minta uang persembahan. Atau tiba-tiba pinjamlah uangmu, aku nggak ada. Nggak ada uang kecil maksudnya kan. Itu, jangan. Tapi persiapkanlah persembahan itu dari rumah. Gitu. Karena Bapak lihat masih ada jemaat yang kalau waktu persembahan dia masih minta kepada temannya kanan atau kiri atau ke belakang atau minta kepada orang tuanya. Dia bilang, ada nggak uangmu? Aku mau memberikan persembahan. Aku nggak ada uang. Nggak ada uang apa? Nggak ada uang kecil. Jangan. Ya. Salah satu persembahan dalam gereja, persembahan dalam ibadah. Demikian juga persembahan pesta panen atau kerja rani. Nah, sebentar lagi kita gereja kita tanggal 4 Oktober mengikuti pesta panen atau kerja rani. Di situ adalah salah satu persembahan kita kepada Tuhan, bahwa apa yang kita miliki ini semua dari Tuhan dan satu bagian kita berikan kepada Tuhan. Ada persembahan perpuluhan. Ya, perpuluhan itu maksudnya ya setiap bulan 1/10 dari pemasukan kita itu kita bagikan kepada Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan. Ya, walaupun masih dalam bagian persepuluhan, tapi itu adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, baik yang sudah bekerja atau belum, malah kita juga sebagai anak katekisasi bisa memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Kita dapatkan jajan dari orang tua kita 300 misalnya. Atau 100. 1.000 atau 10.000 kita bisa kasih kepada gereja. Itu persepuluhan namanya. Dan yang keempat adalah persembahan ucapan syukur. Ini kontekstualnya, ada orang yang bersyukur dia berikan persembahan. Misalnya anak lahir, ya suka, bahkan duka. Kita bisa memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, itulah yang bagian dari persembahan. Kamu boleh baca di pertemuan 34. Oke, anak-anak kami, selanjutnya saya akan berikan materi pertemuan 35 yaitu reformasi gereja. Ya, reformasi gereja. Kita melihat apakah itu reformasi gereja. Reformasi gereja artinya adalah bahwa gereja yang selalu diperbaharui, gereja yang terus berubah, ya, untuk hidup seturut dan lebih seturut lagi kepada kehendak Tuhan. Itulah reformasi gereja. Dan reformasi gereja bukanlah hal yang asing bagi kita. Ya. Reformasi gereja adalah perubahan gereja yang kontekstual, melakukan suatu hal yang baru. Dan gereja kita merupakan salah satu gereja reformasi. Dan gereja dan hari reformasi bagi gereja diresmikan 31 Oktober 1517 atau pada abad ke-16. Ya, latar belakangnya adalah ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Ya. Jadi Martin Luther adalah tokoh reformasi dan dia disebut reformator. Jadi ini adalah tujuannya untuk memperbaharui gereja Katolik pada awalnya, yang menekankan penghapusan dosa, indulgensi yang diberikan oleh gereja Katolik, di mana orang yang berbuat dosa bisa dikatakan tidak berdosa kalau dia sudah memberi surat penghapusan dosa. Jadi pemerintah waktu itu, ya kalau misalnya di zaman sekarang ini kita perlu sesuatu, surat-surat administrasi dari pemerintah,
Maka pemerintah waktu itu meminta pertama dulu surat keterangan dari gereja. Ya, apakah dia itu berdosa atau tidak, layak atau tidak. Ya, kalau sekarang ini misalnya kalau kita membuat surat akte nikah atau akte kawin diperlukan surat gereja. Kalau waktu itu lebih daripada itu, seluruh kegiatan surat menyurat administrasi, pemerintah meminta surat keterangan dari gereja, dan itu dimanfaatkan oleh gereja lama untuk memperjualbelikan surat penghapusan dosa. Dan ini yang ditentang oleh tokoh reformator yaitu Martin Luther, bahwa sebenarnya penghapusan dosa itu bukan dari gereja, tapi penghapusan dosa itu dari anugerah Tuhan. Jadi dihapuskanlah, misalnya umpamanya mereka inginkan jangan lagi dilakukan penjualbelian surat indulgensi ini. Karena yang menentukan pengampunan dosa katanya bukan manusia, bukan pemimpin, bukan paus, ya, atau pejabat gereja atau surat indulgensi ini. Ya. Tetapi sebenarnya ini dipertentangkan oleh Gereja Katolik Romawi waktu itu. Tetapi kemudian itulah perjuangan, secara singkatnya saya katakan, ya, sehingga beberapa gereja menjadi pengikut gereja reformasi, keluar dari ketentuan surat indulgensi ini. Salah satu ya tokoh gereja yaitu reformator itu Yohanes Calvin, ya. Dan prinsip para reformator dalam reformasi ini ada 3, yaitu sola fide, bahwa keselamatan hanya oleh karena iman. Ini. Yang kedua sola gratia, bahwa keselamatan oleh karena anugerah. Dan yang ketiga sola scriptura, bahwa keselamatan hanya oleh karena kitab suci. Ya. Dan tokoh reformator ini gigih mencari kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab, dan serta berani menyatakan kebenaran itu bagi gereja awal waktu itu, yaitu gereja Katolik Roma. Jadi inilah yang ketiga. Yang kedua yang bisa kamu pelajari lebih lanjut, ya. Anak-anak kami yang dikasih Tuhan, yang ketiga kita masuk kepada pertemuan 36, yaitu Calvinisme. Ya, setelah ada reformasi, ya, kita masuk kepada tokoh reformator. Siapakah tokoh reformator? Itu banyak. Antara lain adalah Johannes Calvin atau disebut John Calvin. Nah, dan akhirnya memberikan suatu teologia, dan teologia itu disebut teologia Calvin, atau kadang-kadang disebut teologia reform. Ya. Saya ingin adik-adik semua, anak-anak kami membaca nanti siapakah John Calvin itu. Ya, itu nggak saya usah jelaskan. Tetapi ada 4 pemahaman teologi yang menjadi penekanan dalam Calvin, atau teologi reformator atau teologi Calvin. Yang pertama adalah adanya kedaulatan Allah. Ya. Jadi teologi Calvin adalah teologi yang mengutamakan kedaulatan Allah, bahwa semuanya itu adalah karena pengaturan Allah, dan dia adalah berdaulat, dia adalah sempurna dalam setiap segi kehidupan manusia. Dan karena Allah yang berdaulat, Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh ciptaannya, gitu. Yang kedua adalah pembenaran dan pengudusan. Jadi ada hal kelahiran baru. Jadi orang yang benar adalah orang yang mengalami kelahiran baru. Dan juga pengudusan. Ya. Dan juga pengudusan. Ini yang ditekankan oleh Johannes Calvin. Dan kalau kita melihat dalam bagian kedua ini ada pengudusan. Ya. Jadi Tuhan
menguduskan kita, karena pengudusan itu didasarkan atas pembenaran di dalam Kristus. Jadi hanya melalui Kristus lah. Dan kita manusia harus memelihara pembenaran dalam Kristus itu. Ya, bagaimana kita cara melakukan pembenaran melalui Kristus atau di dalam Kristus, yaitu melalui perbuatan yang mentaati firman Tuhan dan menghindari dosa. Ini yang harus dilakukan. Kita harus patuh terhadap perintah Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan juga kita harus semua menghindari perbuatan dosa. Karena kita sudah kudus, dikuduskan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ya, pemahaman teologi Calvin ini adalah bahwa Alkitab sebagai dasar kehidupan orang percaya. Tadi kata saya ada sola scriptura, ya. Jadi Alkitab itu sebagai dasar kehidupan orang percaya. Walaupun ada yang mengatakan Alkitab itu bukan firman Tuhan, Alkitab itu bohong ataupun tidak logis, itu tidak menjadi persoalan bagi kita. Karena kita meyakini bahwa kita melihat Alkitab itu sebagai keyakinan bahwa ini adalah dasar kehidupan kita. Melalui Alkitab ini adalah perkataan Tuhan, ya, yang diberitakannya kepada kita, yang dibicarakannya kepada kita. Dan kita bisa berbicara kepada Tuhan melalui Alkitab. Walaupun orang yang ateis, orang yang non-Kristus tidak mengakui, tetapi bagi kita ini adalah soal berbicara tentang keyakinan bahwa Alkitab itu adalah benar. Alkitab adalah dari Allah yang diturunkan kepada manusia. Alkitab itu adalah menjadi dasar dalam kehidupan kita. Yang keempat, adanya predestinasi, ya. Tentang keselamatan, Allah dalam kekalannya telah memilih orang yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk diperdamaikan dengan Dia. Ya. Jadi di dalam waktunya Kristus datang untuk menyelamatkan kita ini, orang yang telah dipilihnya. Dan ini adalah suatu doktrin, ya, bahwa Allah memilih kita manusia yang jatuh kepada dosa. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang sudah memilih kita. Untuk apa? Untuk diperdamaikan. Jadi Dia yang menginisiatifkan damai. Ya, karena kita yang sudah berdosa, bukan Allah. Allah kita ini sudah berdosa. Oleh karena kita sudah berdosa, Allah yang berinisiatif damai. Begitulah luar biasanya Allah itu. Ya, jadi ada Dia menentukan siapa yang diperdamaikannya. Ya. Jadi kalau berbicara tentang predestinasi ini, keputusan yang kekal yang dengannya Ia menetapkan untuk dirinya, dan ini terjadi atas setiap orang. Ya, jadi inilah predestinasi. Ya. Jadi dalam predestinasi ini ada, Calvin mengatakan, kerusakan total manusia. Manusia yang sudah rusak sebenarnya. Gambar Allah, imago Dei ini sudah rusak karena dosa itu. Yang kedua adalah bagaimana pemilihan yang tak bersyarat dari Allah. Kehendak Allah ini agar manusia diselamatkan. Ya. Walaupun tadi ada predestinasi Allah yang menentukan orang diselamatkan, tetapi penyelamatan ini tidak Dia tentukan oleh karena apa, tapi oleh karena anugerah. Ya. Dan di samping Dia menentukan orang yang diselamatkan, ya, bahwa ada penebusan terbatas, ya, karena Kristus melakukan penebusan atau menyelamatkan kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Ya, jadi bagi siapa yang percaya kepadanya, kalau tidak percaya nggak berlaku. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya diselamatkan, dan ini barang siapa yang percaya kepadanya dia mendapatkan anugerah. Ya. Yang berikutnya adalah pemeliharaan orang yang diselamatkan. Bagaimana Calvin mengatakan bahwa yang menyelamatkan kita, yang memelihara kita itu adalah Allah. Dia terus bekerja dalam diri orang yang percaya. Ya.
Orang yang diselamatkan sudah tentu akan dipelihara. Dan orang yang diselamatkan itu harus mengingat, harus bertekun dalam kehidupan di dalam Tuhan. Tidak boleh keluar dari Tuhan, tapi tetap hidup di dalam Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Jadi karakter kita, karakter anak-anak Tuhan, karakter anak-anak kami semuanya, kita harus menunjukkan karakter orang-orang yang dipilih, yang telah dipilih oleh Bapa. Ya. Jadi melakukan perintahnya, taat kepada kehendaknya, dan menjauhi dosa. Oke, ini yang saya bisa jelaskan kepada anak-anak kami. Ya, oleh karena itu kamu bisa juga baca dengan lengkapnya dari buku kita, buku katekisasi kita ini. Dan saya ingin kamu pelajari, kamu dengarkan. Ya, banyak video-video yang bisa saya sebarkan. Jadi ekstranya bagi anak-anak katekisasi kami, ya, tidak hanya menyaksikan video tentang materi ini, tapi saksikanlah dan ikutilah kebaktian minggu, terlebih kebaktian PJJ yang saya share setiap minggu di kebaktian PJJ itu. Kalau ada kesempatan saya buat renungan-renungan singkat. Jadi untuk bisa otomatis dia masuk ke YouTube kamu, ke link kamu, ya, biar berlangganan video saya, jangan lupa like dan subscribe ya. Setelah like, subscribe, mungkin subscribe-nya agak lama, perlu lagi login ke email kita ya. Tapi lakukanlah itu, supaya setiap video khotbah PJJ, ya, atau bisa kamu berikan juga kepada Bapak Kam Mamre untuk khotbah Mamre, supaya berlangganan otomatis, tekan loncengnya supaya masuk otomatis. Ya, bukan untuk promosi ini, enggak bukan, tapi untuk bisa terus-menerus mendapatkan video renungan dan PJJ dan ini juga. Jadi tidak kamu perlu cari-cari, sudah otomatis dia. Oke anak-anak kami, demikian dulu, nanti kita jumpa hari Sabtu ya, jam 8. Bila ada pertanyaan atau kurang jelas, ini bisa kamu tanyakan kepada saya. Demikian dulu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat anak-anak kami semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom, menjua-jua bagi anak-anak kami semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi dan pelajaran katekisasi kita. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita mulai pelajaran dari 31, 32, 33. Pada pertemuan kita ini akan saya berikan materi pertemuan 34, 35, dan 36. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu pada pertemuan 34 yang berbicara tentang persembahan. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita berbicara tentang persembahan, ya, bahwa persembahan itu kalau kamu baca nanti di pertemuan kita, persembahan itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah, atas dasar kasih karunia yang telah diberikannya kepada kita. Ingat itu definisi persembahan. Ya. Jadi persembahan adalah ungkapan syukur, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan atas dasar segala kasih karunia yang
telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita memberikan persembahan kepada Tuhan karena kita sebelumnya sudah menerima, sudah mendapatkan pemberian dari Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita ya, mulai dari kecil sampai besar, mulai dari alfa sampai omega, mulai dari yang terkecil itu ya usual kehidupan yang sehari-hari gitu. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita, dan ini merupakan sebagai unsur yang nyata, sebagai respon orang percaya, respon saudara, respon saya, respon kamu atas anugerah dari Tuhan. Ya. Itu yang dimaksud dengan persembahan. Kamu bisa baca nanti di pertemuan 34. Lalu bagaimana sikap kita dalam memberikan persembahan? Ya, dalam memberikan persembahan, Rasul Paulus menekankan, hendaklah kamu masing-masing memberi sesuai dengan yang kamu peroleh. Hendaklah masing-masing memberi sesuai yang dengan kamu peroleh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak umat percaya memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kepada kita, dan Dia melihat bagaimana kita memberi kepadanya bukan berdasarkan apa yang tidak kita miliki, tapi berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Ya. Ini yang dimaksud dengan bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita melihat kesaksian Alkitab tentang persembahan, dan dasar kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kamu boleh baca di dalam Roma 12 ayat 1-2, ya, Maleakhi 3 ayat 8-12, dan Hagai 1 ayat 6, demikian juga Lukas 6 ayat 38, dan 2 Korintus 9 ayat 6-8. Ya. Jadi hendaklah memberikan tubuh dan jiwa kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi ingat bahwa sebenarnya jika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, sebenarnya kita hanya mengembalikan apa yang kita terima daripada Tuhan. Ya. Karena apa yang kita miliki sesungguhnya semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya. Kalau kita melihat dalam gereja kita, ya, source atau sumber dari perjalanan kehidupan sebuah gereja itu juga utama berasal dari persembahan. Ya, persembahan dalam gereja ya biasanya ada persembahan dalam ibadah gereja, ada di dalam PE, ada dalam PJJ. Makanya anak-anak kami kalau mengikuti persembahan, kalau mengikuti kebaktian, jangan lupa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Jangan lupa, persiapkanlah dari rumah persembahan itu. Jangan buru-buru. Jadi persembahan yang bagus, yang baik, salah satu yang berkenan bagi Tuhan adalah mempersiapkan persembahan dari rumah ketika mau mengikuti sebuah ibadah. Jangan lagi malah di dalam persembahan itu ketika kolekte katanya kamu minta kepada orang tua, minta uang persembahan. Atau tiba-tiba pinjamlah uangmu, aku nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada uang kecil maksudnya kan? Itu jangan. Tapi persiapkanlah persembahan itu dari rumah. Gitu. Karena Bapak lihat masih ada jemaat yang kalau waktu persembahan dia masih minta kepada temannya kanan atau kiri atau ke belakang atau minta kepada orang tuanya. Dia bilang, ada nggak uangmu? Aku mau memberikan persembahan. Aku nggak ada uang. Nggak ada uang apa? Nggak ada uang kecil. Jangan. Ya. Salah satu persembahan dalam gereja, persembahan dalam ibadah. Demikian juga persembahan pesta panen atau kerja rani. Nah, sebentar lagi kita gereja kita tanggal 4 Oktober mengikuti pesta panen atau kerja rani. Di situ adalah salah satu persembahan kita kepada Tuhan, bahwa apa yang kita miliki ini semua dari Tuhan dan satu bagian kita berikan kepada Tuhan. Ada persembahan perpuluhan. Ya, perpuluhan itu maksudnya ya setiap bulan
1/10 dari pemasukan kita itu kita bagikan kepada Tuhan, karena itu kehendak Tuhan. Ya, walaupun masih dalam bagian persepuluhan, tapi itu adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, baik yang sudah bekerja atau belum, maka malah kita juga sebagai anak katekisasi bisa memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Kita dapatkan jajan dari orang tua kita 300 misalnya, atau 100, ya, 1000 atau 10.000 kita bisa kasih kepada gereja. Itu persepuluhan namanya. Dan yang keempat adalah persembahan ucapan syukur. Ini kontekstualnya, ada orang yang bersyukur dia berikan persembahan. Misalnya anak lahir, ya suka, bahkan duka, kita bisa memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, itulah yang bagian dari persembahan. Kamu boleh baca di pertemuan 34. Oke, anak-anak kami, selanjutnya saya akan berikan materi pertemuan 35, yaitu reformasi gereja. Ya, reformasi gereja. Kita melihat apakah itu reformasi gereja. Reformasi gereja artinya adalah bahwa gereja yang selalu diperbaharui, gereja yang terus berubah, ya, untuk hidup seturut dan lebih seturut lagi kepada kehendak Tuhan. Itulah reformasi gereja. Dan reformasi gereja bukanlah hal yang asing bagi kita. Ya. Reformasi gereja adalah perubahan gereja yang kontekstual, melakukan suatu hal yang baru. Dan gereja kita merupakan salah satu gereja reformasi. Ya. Dan gereja dan hari reformasi bagi gereja diresmikan 31 Oktober 1517 atau pada abad ke-16. Ya, latar belakangnya adalah ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Ya. Jadi Martin Luther adalah tokoh reformasi dan dia disebut reformator. Jadi ini adalah tujuannya untuk memperbaharui gereja Katolik pada awalnya, yang menekankan penghapusan dosa, indulgensi yang diberikan oleh gereja Katolik, di mana orang yang berbuat dosa bisa dikatakan tidak berdosa kalau dia sudah memberi surat penghapusan dosa. Jadi pemerintah waktu itu, ya, kalau misalnya di zaman sekarang ini kita perlu sesuatu, surat-surat administrasi dari pemerintah, maka pemerintah waktu itu meminta pertama dulu surat keterangan dari gereja. Ya, apakah dia itu berdosa atau tidak, layak atau tidak. Ya, kalau sekarang ini misalnya kalau kita membuat surat akte nikah atau akte kawin diperlukan surat gereja. Kalau waktu itu lebih daripada itu, seluruh kegiatan surat menyurat administrasi, pemerintah meminta surat keterangan dari gereja, dan itu dimanfaatkan oleh gereja lama untuk memperjualbelikan surat penghapusan dosa. Dan ini yang ditentang oleh tokoh reformator yaitu Martin Luther, bahwa sebenarnya penghapusan dosa itu bukan dari gereja, tapi penghapusan dosa itu dari anugerah Tuhan. Jadi dihapuskanlah, misalnya umpamanya mereka inginkan jangan lagi dilakukan penjualbelian surat indulgensi ini. Karena yang menentukan pengampunan dosa katanya bukan manusia, bukan pemimpin, bukan paus, ya, atau pejabat gereja atau surat indulgensi ini. Tetapi sebenarnya ini menjadi dipertentangkan oleh gereja Katolik Romawi waktu itu. Tetapi kemudian itulah perjuangan secara singkatnya saya katakan, ya, sehingga beberapa gereja menjadi pengikut gereja reformasi, keluar dari ketentuan surat indulgensi ini. Salah satu, ya,
tokoh gereja yaitu reformator itu Yohanes Calvin. Ya. Dan prinsip para reformator dalam reformasi ini ada 3, yaitu sola fide, bahwa keselamatan hanya oleh karena iman. Ini. Yang kedua sola gratia, bahwa keselamatan oleh karena anugerah. Dan yang ketiga sola scriptura, bahwa keselamatan hanya oleh karena kitab suci. Ya. Dan tokoh reformator ini gigih mencari kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab, dan serta berani menyatakan kebenaran itu bagi gereja awal waktu itu, yaitu gereja Katolik Roma. Jadi inilah yang ketiga. Yang kedua yang bisa kamu pelajari lebih lanjut, ya. Anak-anak kami yang dikasih Tuhan, yang ketiga kita masuk kepada pertemuan 36, yaitu Calvinisme. Ya, setelah ada reformasi, ya, kita masuk kepada tokoh reformator. Siapakah tokoh reformator? Itu banyak. Antara lain adalah Johannes Calvin atau disebut John Calvin. Nah, dan menganut akhirnya memberikan suatu teologia. Dan teologi itu disebut teologi Calvin. Atau kadang-kadang disebut teologi reform. Ya. Saya ingin adik-adik semua, anak-anak kami membaca nanti siapakah John Calvin itu. Ya, itu nggak saya usah jelaskan. Tetapi ada 4 pemahaman teologi yang menjadi penekanan dalam Calvin, atau teologi reformator atau teologi Calvin. Yang pertama adalah adanya kedaulatan Allah. Ya. Jadi teologi Calvin adalah teologi yang mengutamakan kedaulatan Allah. Bahwa semuanya itu adalah karena pengaturan Allah. Dan dia adalah berdaulat, dia adalah sempurna dalam setiap segi kehidupan manusia. Dan karena Allah yang berdaulat, Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh ciptaannya, gitu. Yang kedua adalah pembenaran dan pengudusan. Jadi ada hal kelahiran baru. Jadi orang yang benar adalah orang yang mengalami kelahiran baru. Dan juga pengudusan. Ya. Dan juga pengudusan. Ini yang ditekankan oleh Johannes Calvin. Dan kalau kita melihat dalam bagian kedua ini ada pengudusan. Ya. Jadi Tuhan menguduskan kita karena pengudusan itu didasarkan atas pembenaran di dalam Kristus. Jadi hanya melalui Kristus lah. Dan kita manusia harus memelihara pembenaran dalam Kristus itu. Ya, bagaimana kita cara melakukan pembenaran melalui Kristus atau di dalam Kristus, yaitu melalui perbuatan yang mentaati firman Tuhan dan menghindari dosa. Ini yang harus dilakukan. Kita harus patuh terhadap perintah Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan juga kita harus semua menghindari perbuatan dosa. Karena kita sudah kudus, dikuduskan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ya, pemahaman teologi Calvin ini adalah bahwa Alkitab sebagai dasar kehidupan orang percaya. Tadi kata saya ada sola scriptura, ya. Jadi Alkitab itu sebagai dasar kehidupan orang percaya. Walaupun ada yang mengatakan Alkitab itu bukan firman Tuhan, Alkitab itu bohong ataupun tidak logis, itu tidak menjadi persoalan bagi kita. Karena kita meyakini bahwa kita melihat Alkitab itu sebagai keyakinan bahwa ini adalah dasar kehidupan kita. Melalui Alkitab ini adalah perkataan Tuhan, ya, yang diberitakannya kepada kita, yang dibicarakannya kepada kita. Dan kita bisa berbicara kepada Tuhan melalui Alkitab. Walaupun
Orang yang ateis, orang yang non-Kristus tidak mengakui, tetapi bagi kita ini adalah soal berbicara tentang keyakinan bahwa Alkitab itu adalah benar. Alkitab adalah dari Allah yang diturunkan kepada manusia. Alkitab itu adalah menjadi dasar dalam kehidupan kita. Yang keempat, adanya predestinasi, ya. Tentang keselamatan, Allah dalam kekalannya telah memilih orang yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk diperdamaikan dengan Dia. Ya. Jadi di dalam waktunya Kristus datang untuk menyelamatkan kita ini, orang yang telah dipilihnya. Dan ini adalah suatu doktrin, ya, bahwa Allah memilih kita manusia yang jatuh kepada dosa. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang sudah memilih kita. Untuk apa? Untuk diperdamaikan. Jadi Dia yang menginisiatifkan damai. Ya, karena kita yang sudah berdosa, bukan Allah. Allah kita ini sudah berdosa. Oleh karena kita sudah berdosa, Allah yang berinisiatif damai. Begitulah luar biasanya Allah itu. Ya, jadi Dia menentukan siapa yang diperdamaikannya. Ya. Jadi kalau berbicara tentang predestinasi ini, keputusan yang kekal yang dengannya Ia menetapkan untuk dirinya, dan ini terjadi atas setiap orang. Ya, jadi inilah predestinasi. Ya. Jadi dalam predestinasi ini ada, Calvin mengatakan, kerusakan total manusia. Manusia yang sudah rusak sebenarnya. Gambar Allah, imago Dei ini sudah rusak karena dosa itu. Yang kedua adalah bagaimana pemilihan yang tak bersyarat dari Allah. Kehendak Allah ini agar manusia diselamatkan. Ya. Walaupun tadi ada predestinasi Allah yang menentukan orang diselamatkan, tetapi penyelamatan ini tidak Dia tentukan oleh karena apa, tapi oleh karena anugerah. Ya. Dan di samping Dia menentukan orang yang diselamatkan, ya, bahwa ada penebusan terbatas, ya, karena Kristus melakukan penebusan atau menyelamatkan kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Ya, jadi bagi siapa yang percaya kepadanya, kalau tidak percaya nggak berlaku. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya diselamatkan, dan ini barang siapa yang percaya kepadanya dia mendapatkan anugerah. Ya. Yang berikutnya adalah pemeliharaan orang yang diselamatkan. Bagaimana Calvin mengatakan bahwa yang menyelamatkan kita, yang memelihara kita itu adalah Allah. Dia terus bekerja dalam diri orang yang percaya. Ya. Orang yang diselamatkan sudah tentu akan dipelihara. Dan orang yang diselamatkan itu harus mengingat, harus bertekun dalam kehidupan di dalam Tuhan. Tidak boleh keluar dari Tuhan, tapi tetap hidup di dalam Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Jadi karakter kita, karakter anak-anak Tuhan, karakter anak-anak kami semuanya, kita harus menunjukkan karakter orang-orang yang dipilih, yang telah dipilih oleh Bapa. Ya. Jadi melakukan perintahnya, taat kepada kehendaknya, dan menjauhi dosa. Oke, ini yang saya bisa jelaskan kepada anak-anak kami. Ya, oleh karena itu kamu bisa juga baca dengan lengkapnya dari buku kita, buku katekisasi kita ini. Dan saya ingin kamu pelajari, kamu dengarkan. Ya, banyak video-video yang bisa saya sebarkan. Jadi ekstranya bagi anak-anak katekisasi kami, ya, tidak hanya menyaksikan video tentang materi ini, tapi saksikanlah dan ikutilah kebaktian minggu, terlebih kebaktian PJJ yang saya share setiap minggu di kebaktian PJJ itu. Kalau ada kesempatan saya buat renungan-renungan singkat. Jadi untuk
bisa otomatis dia masuk ke YouTube kamu, ke link kamu, ya, biar berlangganan video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Setelah like, subscribe, mungkin subscribe-nya agak lama, perlu lagi login ke email kita ya. Tapi lakukanlah itu supaya setiap video khotbah PJJ ya, atau bisa kamu berikan juga kepada Bapak Kam Mamre untuk khotbah Mamre supaya berlangganan otomatis, tekan loncengnya supaya masuk otomatis. Ya bukan untuk promosi ini, enggak bukan, tapi untuk bisa terus-menerus mendapatkan video renungan dan PJJ dan ini juga. Jadi tidak kamu perlu cari-cari, sudah otomatis dia. Oke anak-anak kami, demikian dulu, nanti kita jumpa hari Sabtu ya, jam 8. Bila ada pertanyaan atau kurang jelas, ini bisa kamu tanyakan kepada saya. Demikian dulu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat anak-anak kami semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.